Dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian, yaitu Ra'a Rasulullah SAW yaqdatan, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah ada seorang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan secara sadar ataupun dengan secara terjaga. Dan ini adalah jenis khurafat yang paling parah ya teman-teman. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah lama wafat. Bahkan istri Nabi dan putri Nabi serta para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selepas beliau ini wafat. Namun yang lebih mengherankan dan lebih membingungkan di zaman sekarang ini, ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan secara sadar, dan mereka ini mengklaim bahwa mereka ini bertarekat sufi tasawuf. Jadi kalau bukan mendalami ilmu tasawuf ataupun sufi ataupun bertarekat, mereka tidak akan pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, saya akan menampilkan yaitu tentang pengakuan oleh Habib Bahar. Karena apa? Karena beliau ini tidak pernah mimpi ya. Mimpi saja beliau itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Oke, mari teman-teman kita saksikan pengakuan Habib Bahar ini. Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Terima kasih Habib. Nggak pernah. Kenapa Habib? Karena rokok. Menarik ini ya. Karena jadi rokok. Habib Bahar katanya Karena rokok. belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah ya, yang kakek beliau ya. Istrinya itu ya modelnya, karena beliau adalah zuriat Nabi Allah, karena rokok. Kok begitu Bib? Ini menarik. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Tapi kan nggak enak juga kalau live merokok. Iya. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Paling dibenci. Bahkan dalam kitab kitab ya? Al-Mawahib dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian, yaitu Ra'a Rasulullah SAW yaqdatan, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi ngelihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim, itu mau masuk ke rumah satu orang. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, nggak jadi, Rasulullah keluar lagi. Habib Ali bertanya, ya Rasulullah, apa engkau mau masuk terus kau keluar lagi? Rasulullah, kata beliau, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan Maulid. Ketika aku mau masuk, ada orang yang di kantongnya ada tembakau, sehingga aku tidak mau masuk. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau, apalagi kita isep itu tembakau. Jadi Nabi paling benci dengan rokok. Itulah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang saya tangkap adalah walaupun mereka ini tidak merokok ya, walaupun mereka ini yang mengaku cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak merokok, itu saya tetap tidak percaya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bisa hadir di acara Maulid Nabi. Bahkan ada yang mengaku-ngaku bisa langsung bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu pun saya tidak percaya. Kalau mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya percaya. Namun datangkan bukti ataupun ciri-ciri mimpi, yaitu bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ataupun bagaimana cirinya. Nah, nanti bisa dicocokkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi teman-teman, saya tampilkan video ini ya. Jadi kan ada seorang yang mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ini merokok.
Di sisi lain, Habib Bahri ini merokok. Dan beliau ini mimpi saja tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi bertemu dengan secara sadar, secara terjaga. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak. Ini adalah video dari guru sekumpul dicium lututnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita langsung saja, mari kita simak ya. Cocok aja, pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul, presiden, aku presiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuh lututku. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Rasulullah begini ya. Lihat dia ini datang begini. Bergerak, keluar. Wah ya, harap guru kah, harap Nabi kah? Jadi mencium lintuh. Ikam kada menjalani jalan itu, ikam kada menjalani. Nah, jadi jalan yang dimaksud adalah ajaran tarekat tasawuf sufi yang membagi agama menjadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, mereka ini mengklaim ya, selain dari golongannya itu tidak akan mampu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya golongan dari mereka ini yang bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar maupun secara mimpi. Kalau Ahlussunnah ya, kalau Ahlussunnah itu percaya dengan mimpi, yaitu mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita harus cocokkan, benarkah mimpi tersebut itu benar ya, ataupun bukan ngarang-ngarang ataupun dengan menipu umat. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Ini dia kada tahu, kada menjalani. Kenapa ini Rasulullah ini mencium lintuh guru sekumpul? Karena guru sekumpul karam dengan Rasulullah. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panah lawan Nabi. Maka hilang perasaan sidin. Nang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan makrifat kecuali Habibuna Muhammad. Nang ada itu. Bukan guru sekumpul pada hakikatnya Sayyidina Muhammad. Cuma rupanya rupa guru sekumpul. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun bagaimanapun ya, saya tidak akan pernah percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara terjaga ataupun secara sadar. Apalagi ada yang mengaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir, yaitu di kamarku. Ada yang bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti aku di belakang ya. Ada yang bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama aku di mobil. Saya tidak akan percaya orang-orang semacam itu. Dan yang paling pasti mereka ini adalah tarekat sufi tasawuf. Selain itu, tidak ada yang mengklaim bahwa dirinya ini mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Yang ada adalah mimpi, ya, mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak bagaimana penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidh Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah benarkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengetahui keadaan umat di zaman sekarang ini. Ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Nabi bercerita, waktu saya lagi di telaga, tiba-tiba ada orang ingin datang menemuiku, tiba-tiba dihalangi. Kemudian saya bilang, ya Allah, itu umatku, kenapa dihalangi? Ya, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri, kau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat tegas bahwa setelah Nabi meninggal dunia dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Paham? Dalilnya sangat jelas, hadisnya mutawatir. Maka tidak benar perkataan sebagian orang bahwasanya Nabi keluar kemudian jalan-jalan, mampir ke rumah Habib Fulan misalnya. Seperti tersebar di YouTube ya. Ada orang ingin pergi ke menziarahi kuburan Nabi, tahu-tahu dihalangi oleh Fatimah. Fatimah lagi bangkit dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke rumah bapakmu, ke kuburan bapakmu. Abi Muhfi, kata pakai bahasa Amiyah. Bapakku tidak ada, dia lagi pergi ke Habib Fulan di Yaman. Subhanallah lagi. Jadi kuburan Nabi lagi kosong, Nabi lagi apa? Keluar. Subhanallah ya teman-teman, ya Allahu Akbar. Jadi kita tadi dengarkan bagaimana ya. Berarti kuburan Nabi SAW itu kosong. Karena apa? Karena Nabi SAW itu menemui Habib Fulan. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Ini jelas-jelas dusta ya teman-teman. Teman-teman jangan mudah dibohongi sama orang-orang yang model semacam ini ya teman-teman. Mereka ini hanya mencari dunia demi apa? Demi hawa nafsunya dan demi ingin dihormati. Jadi teman-teman jangan mudah percaya. Jadi datangkan dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apakah benar sahabat dan istri Nabi dan putri Nabi itu bisa bertemu dengan Nabi SAW secara sadar setelah sepeninggalan beliau? Tidak ada, tidak akan pernah ketemu ya teman-teman. Oke lanjutkan ya. Seandainya Nabi bisa berjalan-jalan ke sana sini, ketemu si Fulan, ngobrol dengan si Fulan, mengunjungi rumah si Fulan, wali Fulan, Habib Fulan, berarti Nabi tahu dong kondisi politik dunia. Tahu atau tidak? Tahu. Kira-kira kalau ngobrol sama orang-orang tersebut, mereka cerita nggak tentang kondisi masyarakat
Muslim di dunia ini cerita, ya Rasulullah di Suriah ada begini. Ternyata dikatakan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Wong Nabi saja masih hidup, Nabi tidak tahu apa yang terjadi kalau di luar jangkauannya. Buktinya apa? Buktinya waktu kalung istrinya hilang, Nabi cari-cari nggak ketemu, tidak tahu kalungnya di mana. Nggak usah bicara tentang jauh-jauh, kalungnya di mana Nabi tidak tahu. Sampai Rasulullah SAW suruh sahabat nyari semalam suntuk, mereka cari nggak ketemu. Sampai tatkala sudah tiba waktu sholat subuh, para sahabat gelisah, gimana mau sholat? Ternyata turun ayat tayammum. Kalungnya Aisyah hilang, tidak diketahui di mana. Ternyata tidak ketemu, kata Nabi kita pergi. Ternyata kalungnya ditindih sama onta. Makanya nggak ketahuan ya. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi. Ada kalung di bawah. Waktu Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, Nabi sudah jalan di luar, Aisyah terlambat datang, diantar oleh Sofwan masuk kota Madinah. Maka orang-orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak ngerti apa yang terjadi. Itu terjadi di zaman dia. Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat sekitar 10 ayat lebih mengatakan Aisyah bebas. Nabi baru tahu. Kalau tidak Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu. Kemudian Nabi sekarang sudah mati, tahu kejadian seluruhnya. Apa yang terjadi di Indonesia juga tahu. Enggak benar. Enggak benar. Nah, bagaimana kemudian Nabi mengatakan Nabi sekarang tahu sana sini, Nabi ngerti, silakan beristighotsah minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah tolong kami. Ini enggak benar. Nabi datang hadir acara ini. Kemudian tatkala Nabi masuk, semua orang berdiri menyambut kedatangan Nabi. Yang benar saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup pembahasan dari beliau, yaitu penjelasan yang secara dalil maupun secara ilmiah. Beliau ini menjelaskan yang sangat rinci sekali teman-teman. Jadi kita ini untuk membuka pikiran orang-orang yang taklid kepada para habaib, yang mengatakan bahwa bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Nyatanya apa? Nyatanya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika kalungnya istri, yaitu istri beliau hilang ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui di mana kalung tersebut. Dan bahkan Ibu Aisyah ketika dituduh yaitu berzina dengan sahabat Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tahu. Nah ini di zaman sekarang ini ya, ini adalah konyol sekali. Kok bisa ya teman-teman? Mereka ini mengklaim bahwa dirinya itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, seakan-akan ya beliau ini berjalan-jalan mengunjungi Habib Fulan, si Fulan dan si Fulan. Ini tidak benar ya teman-teman. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang semacam ini. Mereka ini merusak akidah kita. Maka dari itu teman-teman, kita kembali kemana? Kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Insya Allah kita tidak akan tersesat ataupun tidak akan mudah dibohongi oleh orang-orang yang mengaku Habib ini ataupun orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Nah oke teman-teman, ini mungkin sudah cukup ya pembahasan ini, dan penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda ini juga sudah jelas sekali. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.